Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok agama. Di sini kami ingin menjelaskan tentang ilmu filsafat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bilqis Sindiani tentang pengertian apa itu filsafat. Kepada Bilqis Sindiani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Sindiani. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal atau integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Harun Nasution menggunakan istilah filsafat dengan falsafat atau falsafah, karena menurutnya filsafat berasal dari kata Yunani philein dan sophos. Kemudian orang Arab menyesuaikan dengan bahasa mereka falsafah atau falsafat dari akar kata falsafa yufalsifu falsafatan wa filsafan dengan akar kata wazan fa'lala. Terima kasih. Faktor-faktor timbulnya filsafat Islam. Timbulnya filsafat dalam dunia Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor dorongan ajaran Islam untuk membuktikan adanya Allah. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentu adanya yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan maju karena dua hal. Yang pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang kedua, karena pengumpulan dengan bangsa asing Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap serta terjadinya akulturasi budaya antara mereka. Adapun beberapa faktor diantaranya yaitu: yang pertama, faktor perpecahan di kalangan umat Islam intern. Setelah Khalifah Islam yang ketiga, Utsman bin Affan, terbunuh, terjadi perpecahan dan pertentangan di kalangan umat Islam. Yang kedua, faktor dakwah Islam, menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia. Yang ketiga, ada faktor menghadapi tantangan zaman ekstern. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama yang sesuai dengan segala perkembangannya. Dan faktor yang terakhir, faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik, lalu mempelajarinya, dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antaranya mereka. Perkenalkan, nama saya Luciananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu filsafat. Filsafat berasal dari Keldania, Irak, lalu ke Mesir, Yunani, Suryani, dan berakhir di Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Setelah kaum muslimin membangun negara raksasa dari semenanjung Cina di timur ke penghujung semenanjung Andalusia di barat, mereka telah memegang panji-panji peradaban dunia dengan ilmu disiplin serta dasar-dasarnya. Watak ajaran Islam itu terbuka, maka ajaran Islam itu tidak dapat dipisahkan dari budaya, terutama filsafat. Biasanya negara besarlah yang mempunyai pengaruh dan bersifat hegemonik. Hanya Islam yang mempunyai originalitas dan otentitas ajaran. Oleh sebab itu, ketika ajaran Islam bersinggungan di Yunani, Persia, dan Cina, maka otomatis ajaran Islam itu tidak diyunanikan, persiakan, dan dicinakan. Islam datang pada permulaan abad ke-7 Masehi, lalu berkembang di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Pada wilayah peradaban ini sudah disemangati dan dikembangkan oleh karakteristik ajaran Islam. Perkembangan filsafat. Pertama kali perkembangan filsafat belum diketahui bahwa filsafat merupakan bagian dari peradaban. Filsafat muncul dalam pemerintahan Islam dari abad ke-9 sampai pada abad ke-12. Ahli filsafat yang banyak jumlahnya dinamakan sebagai guru kedua, yaitu Al-Farabi, dan guru pertamanya adalah Aristoteles.
Tetapi pada abad ke-12 secara tiba-tiba perkembangan filsafat berhenti karena mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Akhirnya sampai pada abad ke-14 perkembangan filsafat tidak ada lagi yang mempelajari dan perkembangan filsafat menjadi tertinggal. Dan perkembangan agama Islam dapat dibuktikan antara 8 sampai 15 Masehi, serta perluasan wilayah Islam dimulai sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga dinasti Abbasiyah.